Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari pertama saya datang ke sini. Tapi langsung kikuk karena disuruh jadi imam subuh. Nah, karena saya tak tahu kebiasaan sini, saya menyesuaikan. Kalau katanya kunut. Pas lihat ada Al-Quran terbuka, ini di sebagian tempat ada yang mengamatkan Al-Quran. Sebagian tempat, saya tanya ini dibaca atau bagaimana? Terserah Pak Ustaz. Jadi kikuk saya jadinya. Terus disuruh zikir bagaimana? Jadi sebenarnya kalau untuk imam subuh kurang berani saya. Nah, tapi kalau untuk imam zuhur bisa. Imam zuhur kan modalnya Allahu Akbar ya, sama-sama Allahu liman hamidah. Ibu yang dirahmati Allah, ini pertemuan. Kalau pertemuan pertama biasanya kenalan dulu. Siapa nama Pak Ustaz? Nama saya Roni Hidayat, LCMA. Kenapa kok harus disebutkan LCMA-nya Pak Ustaz? Biar kelihatan Ustaznya. Kalau tak disebutkan LCMA, orang tak tahu ini Ustaz atau bukan Ustaz. Atau Ustaz ecek-ecekan. Jadi S1 Mesir, S2 UIN Imam Bonjol Padang, S3 UIN Syarif Hidayatullah. Jadi hampir doktor, belum lagi, sedikit lagi. Kalau udah nanti jadi doktor, kan enak bunyinya. Siapa yang ceramah subuh doktor? Namanya siapa? Tak tahu. Pokoknya doktor aja lah. Nah, kan enak bunyinya Pak ya. Biasanya jemaah gitu, lupa dia nama Ustaz. Saya tanya lagi, siapa nama saya Pak? Nah kan, tak ada yang jawab. Nanti kan tak tahu. Makanya harus doktor. Kalau doktor tuh orang ingat doktor, gitu aja. Seperti dokter Azmi Ismail. Nampak sama saya di belakang ini, Ustaz dokter gitu. Azmi Ismail ini satu tingkat di atas saya di Mesir. Satu tingkat di atas saya di Mesir. Jadi sama-sama di Mesir, serumah juga dulu di Mesir. Pernah serumah 2 tahun. Beliaulah yang menghubungkan saya dengan DKM Masjid Ar-Rahmah, Haji Endam. Di telepon saya, Pak Ustaz bisa mengisi kuliah subuh Ahad kedua, insyaallah bisa. Alhamdulillah bertemu kita, bisa kita silaturahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aktivitas sehari-hari di mana Pak Ustaz? Aktivitas sehari-hari di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi belajar di UIN, mengajar di UIN. Masih kikuk juga baru. Kenapa nih ya? Karena direkam. Biasanya jarang-jarang saya direkam ini. Takut juga saya. Nanti kalau salah, ini postnya tidak bisa lagi nih. Ini salah ngomongnya. Nah, tujuannya adalah baik. Agar nanti masuk pula ke YouTube, terkenal pula Ustaz Roni Hidayat seperti Ustaz Abdul Somad. Itu kan itu. Karena sekampung. Saya kira-kira orang mana Pak Ibu? Orang apa? Saya orang Paris, Pariaman sekitarnya. Pariaman sekitarnya pernah ke Ciamis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tadi tidak konfirmasi kepada pada DKM untuk menyiapkan infokus
Akhirnya susah lah PKM jadinya. Susah lah PKM. Tapi mohon maaf, karena kajian kita adalah kajian kitab, kajian buku. Jadi ini bukan bicara saya, tapi bicara pengarang yang menulis buku. Buku yang saya jadi sambil Pak ya, buku yang saya bawa adalah buku Minhajul Qasidin. Ini terjemahan. Kalau bahasa Arab saya punya, cuman kenapa saya bawa kepada Bapak bahasa Indonesianya, biar Bapak bisa beli buku ini. Harganya berapa Pak Ustaz? Tidak mahal-mahal, tak sampai Bapak jual rumah. Berapa harganya? 120.000. Dibeli di toko buku. Kalau di toko emas tak jual. Toko buku. Untuk menghilangkan rasa gugupnya nih Pak, ajaklah bercanda sedikit dulu. Nah, minta ini Pak. Ya, bismillah. Jadi buku ini adalah tulisan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini hidup sekitar 800 Hijriah. Sekitar 800 Hijriah. Sebenarnya buku ini adalah ringkasan syarah dari Ihya Ulumuddin. Yang Bapak kenal mungkin Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu adalah tulisan Imam Al-Ghazali, lahir 500 Hijriah. 500 Hijriah kalau Masehinya Pak itu sekitar 1100 Masehi. Berarti Imam Al-Ghazali sudah meninggal sekitar 1000 tahun yang lalu. Imam Al-Ghazali ya. Sekarang kan 2000. 1100, 900, belum lagi 1000. 900. Itu Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali adalah imam yang hebat, terkenal dengan filsafat dan akhirnya menemukan ketenangan hati dengan tasawuf, kalau ya, ketenangan hati dengan tasawuf. Maka beliau tulislah sebuah buku namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Itu arti Ihya. Ihya itu menghidupkan, Ulumuddin ilmu agama, menghidupkan ilmu agama. Jadi di buku beliau itu bagaimana ilmu itu hidup. Biasanya orang fikih mempelajari ilmu itu berdasarkan fikih, hukum, haram, makruh, mubah, kayak gitu Pak ya. Itu secara hukum fikih. Beliau tulis juga buku menurut bab fikih, tapi isi-isinya itu beda sedikit dengan isi fikih. Dia tidak bicara hukum halal, mubah, makruh, haram, tapi dia bicara bagaimana sholat itu dimaknai. Sholat itu dimaknai, toharah itu dimaknai. Misalnya kalau beliau bicara tentang menyuci muka, maka yang dimaksud mencuci muka bukan mencuci muka lahirnya, tapi mencuci muka batinnya. Cuci mata berarti menghindarkan dosa-dosa mata. Ketika berwudu menghindarkan dosa-dosa mata. Terus apa lagi? Cuci muka itu cuci mulut. Ada mulut di situ. Tujuannya apa? Bukan hanya mencuci mulut, tapi apa? Jangan bicara sembarangan. Itu makna. Jadi Ihya Ulumuddin artinya menghidupkan ilmu agar dimaknai. Maka beliau tulis buku Ihya Ulumuddin. Setelah itu para ulama melihat ternyata buku Ihya Ulumuddin ini ada dimuat hadis-hadis lemah. Hadis-hadis lemah. Maka ulama berusaha, karena buku ini adalah buku bagus, berusaha menggali bagaimana menghilangkan hadis-hadis lemah, karena ini langsung akan dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau untuk orang yang alim, hadis-hadis lemah ini tidak jadi masalah. Dia akan bisa cari hadis yang sahih lagi. Tapi hadis lemah ini kalau dikonsumsi langsung oleh publik, ini akan jadi masalah nanti. Bisa salah paham terhadap agama. Maka Imam Ibnu Jauzi hebat juga Pak imamnya. Imam Ibnu Jauzi mencoba meringkas. Jadi hadis-hadis yang lemah dikeluarkan, yang dipakai adalah hadis-hadis sahih saja. Maka keluarlah buku Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ringkasan buku Ihya Ulumuddin. Habis itu
Setelah ringkasan itu, udah setahun ringkasan itu berlalu, Ibnu Jauzi ini punya murid bernama Ibnu Qudamah. Siapa namanya Pak? Ibnu Qudamah. Nah, ketika Ibnu Qudamah melihat buku gurunya Ibnu Jauzi ini bagus, ringkasan Ihya Ulumuddin, dia coba meringkas lagi, dia mencoba mengintisarikan lagi agar bisa langsung betul-betul dipakai. Maka dia tulislah buku namanya buku Minhajul Qasidin. Masya Allah. Bapak maaf Bapak ya. Kecilan. Iya. Maaf ya Pak ya, membuat Bapak repot ya. Insya Allah. Iya. Iya. Apa? Kapelnya selesai. Atau ini aja di bawah. Mau dibanyak-banyak. Nah, ini kan saya bisa pakai ini. Ini ke bawah ke apa? Oh, aja itu aja. Boleh di bawah aja nggak apa-apa. Di atas bisa. Di atas juga bisa, oke. Ini ada bisa begini-begini ya, Pak. Kayak betul-betulan juga ya, gini-gini. Nah, ini mahal nih harganya nih Pak, 130.000. Jadi Ustadz itu harus teknologi harus dipakai sekarang. Kenapa? Ya kalau nggak pakai teknologi nggak kelihatan canggih pula Ustadz tuh. Ah, pakai gini. Kebetulan insya Allah untuk semester ini diminta untuk mengajar di IT, Institut Teknologi Indonesia muncul. Diminta juga. Makanya harus mulai begini-beginian. Anak IT nanti teknologinya bagus, masa dosennya kurang bagus. Jadi dosen agama insya Allah. Untuk semester ini mudah-mudahan bisa ngajar di IT. Ada bapak-bapak kerja di IT Pak? Ada ya? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi apa yang saya sampaikan tadi paham Pak Ibu? Pasti tak paham. Kenapa? Karena arahnya ke sini semua. Apa nih? Jadi Ibnu Qudamah ini ringkasan dari sudah 3 kali ringkasan. Buku aslinya Ihya Ulumuddin diringkas oleh Ibnu Jauzi bernama Mukhtasar Ihya Ulumuddin, diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah, nama bukunya adalah Minhajul Qasidin. Apa artinya Minhajul Qasidin? Metode orang yang berkeinginan. Metode orang yang punya keinginan. Jadi bagaimana caranya kita, jadi kalau isinya ini sebenarnya Pak, isinya ini dalam buku ini pembentukan jiwa. Pembentukan diri. Bukan diri badan ini Pak, bukan badan, tapi apa? Ruh yang ada di dalam. Maka isi bukunya ini adalah nanti bagaimana caranya sabar, bagaimana caranya bersyukur, bagaimana caranya bertawakal, bagaimana caranya sholat yang benar, bagaimana memaknai sholat, memaknai puasa. Isinya itu. Sebenarnya intinya dalam buku ini adalah bagaimana caranya metode orang agar bisa dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Minhajul Qasidin, syarah penjelasan mukhtasar ringkasan Ihya Ulumuddin. Jadi kalau judul bukunya di apa itu Pak panjang itu, Minhajul Qasidin, syarah mukhtasar Ihya Ulumuddin. Nah, begitu judulnya Pak. Nah, diperas lagi Pak, diperas intisarinya diintisarikan lagi. Saya bukan tidak berani, nanti terlalu panjang kalau dibahas Ihya Ulumuddin di sini. Mungkin bisa 3 tahun tidak selesai. Bapak bosan melihat saya. Nah, kita kepengennya Pak Ustaz 4 kali pertemuan selesai, kan begitu? Kan orang sekarang kami cepat aja. Mencepat 4 kali pertemuan selesai buku Pak Ustaz. Tapi ini tak mungkin 4 kali pertemuan Pak. Bisa 8 sampai 12 kali. Penting selesai. Jadi ngaji itu kalau bisa 1 buku selesai. Jadi bukan perkataan saya, tapi perkataan imam-imam yang besar. Jadi Bapak tidak perlu mengsangsikan. Kalau Sa'roni Hidayat kan ilmunya ecek-ecek, tak belum banyak. Jadi Sa'roni Hidayat ini hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh ulama. Baik, Pak Ibu yang dirahmati Allah,
buku ini pertama di babnya adalah beliau bahas tentang bab ilmu, hakikat ilmu, keutamaan ilmu, hal yang berkaitan dengan ilmu. Jadi kalau Bapak ingin lihat Instagram, lihat Instagram Sarunida sedikit. Ada malah. Kalau mau lihat di YouTube bisa dilihat di YouTube, Pak. Ustaz Nurni Hidayat lihat YouTube. Nanti Pak lihat nanti channelnya, tak punya channel Pak masuk aja begitu. Masuk aja YouTube tuh yang di luar-luar aja. Kalau masuk channel berarti Ustaz betulan ya. Nah, yang di luar-luar aja. Ustaz Nurni Hidayat nampak tuh kan? Nampak. Ternyata nanti apa akan lihat, ternyata Ustaz Nurni Hidayat ini pernah ceramah ke Australia nih. Ah, gitu juga. Bukan untuk membanggakan Pak, biar Bapak tahu aja. Ini Ustaz bukan ecek-ecek insyaallah. Pernah ceramah di Australia. Sebulan penuh selama Ramadan. Tak nampak. Baiklah Pak, malu sih rasanya. Lanjut, keutamaan ilmu. Pak, pertama kita harus, kalau kita kepengen hebat itu, yang pertama yang harus kita sampaikan adalah kita harus berilmu. Apa dalam Al-Quran Allah mengatakan surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Jadi beda nggak Pak orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Bedalah. Kalau orang yang berilmu dia bisa membedakan mana ular, mana belut. Padahal sama-sama bentuknya Pak ya. Jalannya kan begini juga. Mana ular, mana belut. Itu yang gampang-gampang aja tuh. Mana ular, mana belut. Kalau orang berilmu, yang mana yang ditangkap? Ular atau belut? Belut lah. Ditangkap belut, diambil, dimakan Pak ya. Tapi kalau orang tak berilmu, mana ditangkapnya? Sembarang tangkap aja. Tertangkap ular, patok sama ular, mati dia. Itu contohnya Pak. Itu contoh gampangnya. Maka kita perlu berilmu. Terus ilmu yang mana yang harus kita pelajari dulu? Kan gitu Pak. Ilmu itu banyak. Ilmu itu banyak, bukan sedikit. Ilmu itu banyak. Caranya banyak. Kalau Ibnu Shalah mengatakan, pelajarilah ilmu agama terlebih dahulu, ilmu jiwa terlebih dahulu, nanti baru ilmu yang lain. Maka beliau nanti akan membahas. Apa kata beliau? Ilmu itu, umur kita itu pendek. Umur kita pendek. Hanya berapa tahun? 60, 70, 80. Sedikit yang lewat dari 80. Itu kan Nabi? A'mari ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat daripada 80 kata Nabi. Sedikit yang lewat. Di kompleks saya jumlah rumah hanya 16 rumah, yang terisi baru 12, yang 14 lagi itu kadang datang, kadang pulang, kadang tak ada. 12 rumah meninggal 2 orang langsung. Kemarin sekitar sebulan yang lalu. Langsung 2 orang. Hari Kamis meninggal 1 jam 4. Hari Ahad meninggal juga 1 lagi jam 4. Covid bukan. Yang satu karena stroke usia 43 tahun. Yang satunya lagi karena serangan jantung mendadak usia 47 tahun. Sama-sama insinyur kedua-duanya. Cepat aja meninggal Pak. Dah sibuk saya memandikan. Dah sibuk, baru belum lagi selesai tahlil hari yang ketiga, dah meninggal 1 lagi. Allahu Akbar. Lelah lah saya tu. Ustaznya cuma 1 di situ. Saruni Hidayat. Adahlah ustaznya tu mencari ini segala macam sampai menguburkan. Karena rumah tu sedikit, cuman kompleknya hanya klaster kecil, 16 buah rumah, 12 baru terisi. Tapi alhamdulillah dengan cepat sigap bapak-bapak di situ saya kondisikan jam 4 meninggal dunia, jam 4:30 dah selesai dimandikan, dah selesai dikapani, dah masuk ke masjid jam 5:30 itu, kemudian maghrib sudah dikuburkan maghrib, langsung telepon pekuburan, cepat buka kuburan dulu, gali, dibuka kuburan digali, maghrib kita kuburkan, isya udah azan isya, dah sampai kita di rumah lagi. Cepat gak Pak? Cepat. Karena kata istrinya, cepatlah kuburkan Pak Ustaz, cepatlah kuburkan Pak Ustaz. Kenapa cepat betul? Cepat aja lah Pak Ustaz. enggak. Memang dia sudah sakit lama, jadi memang enggak ada yang ditunggu.
keluarganya dekat situ semua, ada yang ditunggu. Cepat aja lah Pak Ustaz, cepat aja Pak Ustaz. Ya, cepat. Alhamdulillah, cepat selesai. Alhamdulillah. Takut Bapak kan? Makanya kalau mengingat mati itu ilmu mana yang dahulu yang ditanya sama Allah di kuburan? Ilmu agama. Siapa Tuhanmu? Allah. Nabimu? Muhammad. Kitabmu? Al-Quran. Kiblatmu? Ka'bah. Udah hafal kami itu Bu Ustaz. Tenang aja lah itu. Udah selesai itu. Udah hafal kan? Oh, yang menjawab nanti itu bukan apa Pak? Bukan mulut, tapi yang jawab apa? Yang jawab itu iman. Apa kata hadis Nabi SAW? Nanti di akhirat yang bertanya itu adalah malaikat Munkar dan Nangkir. Kalau dia bertanya cukup untuk membuat dunia ini hancur. Karena pertanyaan itu menggelegar, menggetarkan. Ma rabbuka? Enggak tahu saya bagaimana. Terkaget kita. Ada apa pula nih? Kalau tak ada iman tak bisa jawab. Orang yang tak beriman dia akan karena kaget. Itu aja jawabannya tuh. Tapi kalau yang beriman dijawab langsung, Tuhanku Allah. Seperti Umar bin Khattab dalam hadis itu menyampaikan, ketika ditanya sama Munkar dan Nangkir, siapa Tuhanmu? Dijawabnya, Allah Tuhanku. Tuhan kamu siapa? Dijawab balik sama dia ke Munkar dan Nangkir tuh. Tuhanku Allah. Tuhan kamu siapa? Tanya kan? Dibalik tanya Munkar dan Nangkir ciut juga jadinya. Lalu balik bertanya. Itu hadis Nabi, Pak, serius. Itu saya bukan bicara, bukan saya cecek. Serius. Itu hadis Nabi, Pak, Umar, Pak. Karena Umar itu imannya kuat Umar itu imannya. Lau salaka Umar tarikan la salakal jan tarikan akhar. Kalau Umar berjalan di satu jalan, maka jin-jin setan-setan minggir. Kenapa? Iman kuat. Yang benar-benar, yang salah. Begitu Umar tuh, Pak. Enggak ada abu-abu sama Umar tuh. Ini orang munafik, bunuh ya Rasulullah. Jangan, biarinlah dulu. Begitu Umar tuh. Ini orang ini bunuh ya Rasulullah. Jangan, biarin. Nabi yang mengatakan. Kalau enggak, udah mati aja orang semua tuh. Pak Umar. Kalau yang salah-salah sedikit, ngapain? Umar tuh begitu, Pak Umar. Nanti berani enggak Bapak seperti Umar pula di apa tuh? Di kuburan itu. Tuhanku Allah, Tuhan kamu siapa? Tak berani dia. Akhirnya Munkar dan Nangkir, ini orangnya agak lain, nih tinggalin aja lah. Ditinggalkan. 3 pertanyaan berikut tak ditanya oleh Munkar dan Nangkir. Dah dijawab, dah bisa nih orang nih pergi lagi. Ditinggalkan tuh Umar. Tapi kalau tak bisa menjawab, kalau kita mungkin aduh ampun. Makanya kuatkan iman deh, Pak. Allah, begitu kuat. Dia keras suaranya kita Allah, Tuhan kamu siapa? Nah, begitu. Jadi orang berilmu tuh begitu, Pak. Langsung hebat. Dipelajarilah ilmu agama dulu. Setelah kamu pelajari ilmu agama, baru ilmu yang lain. Ilmu agama fardu ain, sementara ilmu yang lain adalah fardu kifayah. Umurmu, kata Ibnu Salah, umur kita tidaklah panjang. Ditakutkan nanti sebelum selesai kita mempelajari ilmu agama, kita ada meninggal dulu karena kita sibuk dengan ilmu dunia, katanya. Padahal yang bermanfaat nanti adalah ilmu agama lebih manfaat. Berarti salah kami selama ini, Pak Ustaz? Tak salah. Pak tak salah kalau tidak masalah. Yang penting sekarang mau belajar ilmu agama. Tidak harus kuliah juga. Kuliah lagi lah sama Pak Ustaz di UIN. Tidak usah. Di sini aja lah. Cukup insyaallah. Ya. Lanjut. Ayat Al-Quran. Bukan. Hadis Nabi SAW. Para ulama memiliki derajat di atas orang yang beriman. Orang yang beriman, Pak. Alim itu di atas yang beriman lagi 700 derajat. Di antara 2 derajat selama 500 tahun perjalanan. Itu tinggi betul, Pak ya. Nanti di akhirat, nanti kan kita bertingkat-tingkat tuh surganya tuh. Orang yang berilmu surganya lebih tinggi daripada yang lain. Kenapa? Dia paham. Ilmunya hebat, bisa menyelesaikan masalah. Apa bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kalau orang tidak berilmu, Pak, ketika Covid nih banyak meninggal. Terus banyak meninggal. Sakit kepalanya. Yang disakitkan apa? Bayar cicilan. Pecah kepalanya. Kayak mungkin salah satu di antara tetangga saya itu karena aib orang oleh. Pokoknya banyak masalah lah. Saya yakin ketika saya kuburkan itu, Pak. Ini tetangga saya yang pertama saya kuburkan di pojok ujung. Dia biasanya berderet tuh, Pak. Ketika 3 hari tetangga kedua saya kuburkan, itu sudah yang ke-8 dia ternyata. Berarti dalam waktu 3 hari di kuburan umum itu, bukan kuburan Covid, kuburan umum, 8 orang meninggal. Saya lihat ke samping kirinya, banyak berjejeran kuburan, sekitar 60 lebih kuburan itu. Kalau diinjak tanah atasnya gundukan itu, masih apa tuh?
masih merem, berarti belum adat. Berarti ini adalah kuburan baru. Kuburan apa? Kuburan baru. Kalau kuburan baru sekitar 15 sampai 20 hari, berarti dalam waktu 20 hari meninggal 60 orang. Banyak meninggal, Pak. Heran saya kenapa meninggal itu. Ya, salah satu adalah pikiran. Pusing kepala, pecah benaknya, mati lagi. Nah, tapi kalau orang berilmu memaknai COVID, memaknai corona, itu dari Allah dan dikembalikan kepada Allah. Ini ujian Allah. Kalau Bapak di sekolah diuji oleh Allah. Ini cara orang berilmu nih, Pak. Biar gak tenang hati itu. Orang yang berilmu, kalau dia di sekolah diuji oleh gurunya, dibuat soal sama gurunya 5 buah. Ini selesaikan soal nih. Kalau kamu mau UAS, kamu harus bisa jawab soal nih. Kalau mau naik, ini UAS, selesaikan soal nih. Dijawab soal itu. Kalau jawab betul jawabannya, naik kelas ya. Dikasih IPK, dikasih nilai. Tapi jika seandainya tidak betul soalnya, tidak naik kelas ya, kan begitu. Itu ujian di sekolah. Bisa nggak ujian di sekolah itu begini, Pak? Misalnya nih, Pak ujian dengan guru dulu di SD, SMP, SMA. Guru kan yang buat soal, guru kan paham nih apa yang guru buat nih. Pasti guru tahu jawabannya. Tolonglah jawabkan dari jawaban soal nih. Ini kertas saya. Bisa tuh? Apa kata guru ini orangnya apalah nak nih di gambarnya kita tuh. Tapi kalau ujian dari Allah, COVID nih, Pak, kan ujian dari Allah nih. Bagaimana caranya? Kembalikan kepada Allah. Ya Allah. Kan ada doanya, Pak, diajarkan, Pak ya. Ya, apa doanya, Pak? Apa, Pak? Itu doa salah satunya. Ya, Allahumma dafa'na al-bala'a wal waba'a wal fahsya' wal munkar. Itu kan yang saya bacakan tadi, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un, atau Allahumma inni a'udzubika minal juzami wal jununi wal barasi wasil ahkami. Kan itu doanya, Pak ya. Tapi ada doa lagi untuk mengembalikan semuanya kepada Allah. Apa tuh? Allahumma shfini, ya Allah, sembuhkan aku, sehatkan aku, wala takilni turfatu ainik. Jangan kau tinggalkan aku walaupun hanya sekedip mata. Selesaikan masalahku semuanya, jangan kau tinggalkan aku hanya sekedip mata. Ya Allah, ini ujian darimu. Aku terima ujian itu. Maka setelah itu aku kembalikan kepadamu, ya Allah, ini ujian darimu, maka selesaikanlah olehmu. Jangan kau tinggalkan aku walaupun hanya sekedip mata. Bayangkan sama Pak tuh. Ujian dari Allah kita kembalikan lagi kepada Allah. Begitu bentuk ujiannya. Allah tuh sayang tuh, Pak. Begitu caranya. Jadi kalau Bapak misalnya ujian dengan diuji sama Allah Subhanahu wa taala tuh sok-sok pula menyelesaikannya sendiri. Tidak akan selesai. Biarlah saya Tuhan, saya selesaikan sendiri. COVID ini mengerti saya nih. Tidak akan selesai. Selesainya gimana? Kembalikan kepada Allah. Akan tenang hati. Beban berat dikembalikan kepada Allah, selesai masalah. Bapak misalnya beban berat, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi salat 5 waktu sehari semalam. Tujuannya apa? Mencurahkan semua beban kepada Allah. Dan Allah itu maha hebat. Diterima sama Allah semuanya. Kalau kepada orang mungkin orang apa ini 5 kali datang ke rumah saya, pergi sana, marah orang mungkin. Tapi sama Allah enggak. Makin kita merengek di hadapan Allah, makin Allah sayang. Kayaknya Bapak bosan. Bosan ya, Pak ya? Apalah kemana ngomong Pak Ustaz nih, kan itu ya? Paham enggak, Pak? Belum paham juga? Aduh, bingung saya jadinya cuman nih. Begitulah cara mengajinya begitu, Pak. Dia masuk-masuk ke dalam hati sikit-sikit, kalau masuk benar-benar. Sungguhnya yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Jadi kalau orang tak berilmu bisa takut dia kepada Allah, dilawannya aja Allah nih. Tapi kalau dia berilmu, tahu dia yang menciptakan dia adalah Allah, yang menghidupkan dia adalah Allah, yang menguatkan dia adalah Allah. COVID ini, contoh COVID ini dari Allah, tahu dia. Walaupun ada rekayasa manusia, tapi tahu Allah yang mengizinkan. Kan sebuah perbuatan baik dan buruk atas izin Allah enggak, Pak? Ya. Semuanya diizinkan Allah, tapi tak semua diridhoi Allah. Itu takdir itu, Pak. Takdir itu begitu. Misalnya Bapak ke masjid, ini diizinkan Allah enggak? Ya. Terus diridhoi Allah enggak? Ya, berarti dah betul jalan Bapak tuh. Tapi ada juga orang yang enggak ke masjid dia, tidur aja sampai sekarang nih. Entah ada bangun entah belum nih. Itu diizinkan Allah enggak tidur, Pak? Ya. Tapi diridhoi Allah enggak? Enggak.
Jadi begitu caranya. Semuanya Allah izinkan. Sama Allah izinkan. Covid ini penyakit. Ya. Tapi yang membuat penyakit ini diizinkan Allah enggak? Ya. Tapi diridai Allah enggak dia membuat penyakit ini? Kalau ada dibuat sama orang, diizinkan Allah, diridai Allah enggak? Enggak. Setiap perbuatan jahat tidak diridai Allah. Sementara kehidupan kita kemana arahnya, Pak? Minta keridhaan Allah. Bukan yang diizinkan Allah, tapi minta keridhaan Allah. Apa doanya, Pak? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ilahi, ya Allah, engkaulah tujuan hidup, waridoka matlubi, ridhomu lah yang kami harapkan. Jadi bukan yang diizinkan. Bapak kemana-mana diizinkan Allah enggak? Bisa. Bapak pergi keluar sekarang main-main, tidak mendengarkan ceramah, diizinkan Allah enggak? Bisa. Yang punya kaki Bapak, yang punya tangan Bapak, yang punya mata pergilah. Cuma diredoi tak? Tak, mana pula diredoi. Ustaz Roni aja tak redo kalau Pak keluar. Kalau Pak keluar saya keluar juga. Serius Pak, agak takut saya Pak lihatnya, takut saya. Serius. Saya enggak tahu saya ni. Kira karena baru kali ya Pak ya. Kalau dah lama nanti dah lama-lama dah enak pula karena baru takut saya lihat. Saya baru kenal sama Pak. Saya tahu yakin Bapak ni pasti ada yang doktor nih. Ini Pak Ustaz Roni Hidayat ini ajak bercanda aja kita ini. Ya begini cara ceramah. Tapi saya serius-serius betul. Nah, jadi yang takut kepada Allah siapa Pak? Ulama. Jadi kalau dia tak berilmu, kira-kira dia bisa takut nggak sama Allah Pak? Di belakanginya Allah tuh dia bilangnya saya kuat nih, saya hebat nih. Tapi kalau dia tahu bahwa yang menciptakan dia adalah Allah dan dia nanti akan kembali kepada Allah, dikubur di tanah sendirian. Saya sampai masuk ke kuburan itu Pak. Saya masuk ke kuburan itu. Memang kerjaan saya dari semenjak SMA memandikan mayat. SMA itu kerjaan saya. Tinggal di masjid jadi marbot. Nah, jadi marbot, jadi imam, sekalian jadi khatib semua masjid. Semuanya Pak. Semua masjid. Jadi makmum juga sekalian. Enggak Pak, masjidnya besar alhamdulillah. Tapi enggak tahu Pak. Saya masa SMA itu orang percaya betul sama saya. Saya sekolah dulu di Tawalib Padang Panjang. Jadi keboraan anak siswa Tawalib Padang Panjang tuh memang kalau ada SMA bisa terjun ke masyarakat. Begitu langsung. Jadi imam kalau Jumatan itu bisa 2000 jemaah ya. Hari-harian itu banyak juga. Yang jadi imamnya Roni Hidayat kecil. Tapi alhamdulillah berani gitu Pak. Dan kerjaan saya dari semenjak SMA itu orang cari saya untuk mandikan mayat. Itu kerjaan saya itu Pak. Tak lama memang kerjaan saya itu. SMA itu pengalaman untuk mandikan mayat banyak model. Ada orang yang dibunuh pun saya mandikan Pak. Gini badannya. Nah, cuman kita tak bisa kan undang-undangnya kalau mandikan mayat kan tak boleh disebutkan aib mayat kan. Tapi luar biasa Pak. Itu pengalaman hidup luar biasa. Memasukkan mayat ke dalam kubur yang saya selalu takut. Apa tuh Pak? Sendiri dalam kubur. Kan mayat tuh setelah itu kan dimasukkan dalam kubur sendiri. Habis itu dikasih apa lagi? Kalau papan, kalau nggak papan bambu. Saya kemarin tuh bambu begitu kan. Nggak bisa kemana-mana, ada begini aja. Sendirian. Allahu Akbar, macam mana ini? Kalau orang nggak tahu, tidak mengerti, Pak, nggak akan paham. Tapi kalau orang paham, sendirian yang akan menyelamatkanmu adalah amalmu, maka pasti dia akan takut. Itu orang ulama namanya. Apa? Mas'ud mengatakan, kata Ibnu Mas'ud, ilmu itu bukan banyak riwayat, bukan banyak yang kita hafal, tapi ilmu itu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah. Jadi kan ilmu itu bukan hebat. Profesor doktor banyak Pak, banyak profesor doktor Pak. Tapi rata-rata gimana Pak? Ada juga profesor doktor tuh entah kemana aja ilmunya. Tapi yang dikatakan orang berilmu itu apa? Saya dulu mohon maaf Pak, saya pernah juga kuliah kan. Sekarang sih ada profesor. Tapi kan saya tidak sebutkan di mana tempatnya. Saya sebutkan belum tadi ya? Belum, anggap aja enggak tahu. Bapak enggak tahu tempatnya. Ada profesor doktor, dibilangnya begini Pak, heran saya, apalah isi kepala profesor doktor ini. Ini diambilnya Quran tuh. Ini apa Quran ini definisinya? Kami tahulah definisi Al-Quran dari dulu kami tahu tuh. Dari SMP lagi udah tahu. Al-Quran itu adalah kitabullah, kitab Allah, kalamullah, perkataan Allah. Diturunkan kepada Muhammad melalui Jibril, ya kan? Nazala ala Muhammadin biwasilatin Jibril, kan itu bahasa Arabnya kan begitu. Kemudian mutabid bitilawat mutawatiran, mutawatir, semua orang tahu, sahabat-sahabat tahu. Kemudian mutabid bitilawatihi, beribadah kita kalau membacanya. Kan itu definisi Quran yang saya.
Terus dia mengambil penggalan kalimat sedikit yang di pertama, kalamullah, perkataan Allah. Dia tanyanya begini sama profesor tuh. Kalau iya ini kalamullah, ini profesornya dari sono, dari barat. Gimana? Kalau iya kalamullah, berarti yang paling paham kalamullah ini siapa? Siapa Pak? Allah. Kita paham enggak Pak? Enggak paham-paham betul. Ini perkataan Allah yang paham kan? Terus kalau kita tafsirkan atau kita jelaskan Al-Quran ini kira-kira mungkin enggak kita salah? Mungkin kata kita kan, mungkin salah. Kalau salah kita marah enggak Allah? Marahlah. Masa omongan dia kita salah-salahkan gitu Pak ya? Saya ngomong nih. Terus ngomong saya A, Bapak bilang B. Salah, marah enggak saya sama Bapak? Marahlah. Berarti kalau ini adalah perkataan Allah, Allah yang paling tahu. Kalau kita tafsirkan berarti kemungkinan kita salah. Marah enggak Allah? Marah katanya. Terus bagaimana Prof? Kalau baiknya gitu. Baiknya kata dia, Al-Quran ini tidak usah ditafsirkan, tidak usah diperhatikan. Begitu takut kena marah Allah katanya. Lain pula cara ilmunya nih kata saya. Heran pusing saya Pak. Allahu Akbar, macam mana ilmunya nih kata saya kan? Lain bisa Pak. Tidak usah tafsirkan karena kita takut. Alhamdulillah. Sebenarnya saya bisa jawab Pak. Gampang jawabnya itu, gampang betul. Cuman saya takut jawab. Kenapa? Takut masalah nilai saya kena nanti. Saya diam ya, terserah Pak lah saya. Terserah. Saya geleng-geleng kepala aja, terserah Pak lah saya. Terserah Pak lah saya. Akhirnya kalau saya jawab bisa jawab. Ini jawabnya dengan ayat ini nih. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Allah menyuruh kita untuk afalai tadabbarun al-Quran. Tolong kalian gali Quran tu ya. Kalian gali Quran tu, tapi syaratnya takut kepada Allah. Syaratnya apa Pak? Takut kepada Allah. Bilang kepada Allah, ya Allah ini Al-Quranmu. Aku kepengen paham agar bisa menjadi jalan hidupku. Tapi aku takut salah. Tolong nantiku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Tolong ya Allah. Kalau dah membana bahasanya. Apa bahasa Indonesia itu Pak? Tolong Pak, sedikit Pak. Apa? Saya kurang bisa bahasa Indonesia. Ini angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Nyerah kan angkat tangan Pak tahu tuh. Nyerah ya Allah, tolong ya Allah. Tolong bantu saya ya Allah agar dia bisa paham apa? Apa nih Pak? Agar saya bisa paham kitab engkau nih. Kalau saya salah tolong maafkan ya Allah. Dimaafkan enggak Pak? Dimaafkanlah. Jadi enggak apa-apa ditafsirkan Al-Quran. Ulama kita kan enggak sendiri menafsirkan. Ulama dulu, para sahabat dulu pun sudah memahami Al-Quran ini. Kita carilah pemahaman mereka biar kita tak salah paham. Betul Pak ya? Dengan ilmu kita yang kita ada. Tapi kalau kita hanya letakkan Al-Quran, orang bertanya, apa tuh Quran? Kitab suci, betul? Terus kamu paham enggak? Enggak. Kenapa? Takut salah paham? Biarin aja lah. Gimana pula caranya? Itu enggak betul tuh. Jadi begitu cara ilmu profesor tuh Pak. Ilmu apa itu namanya? Tuh tak tahu saya itu ilmu apa namanya. Sakit kepala saya. Aja cara bapak aja lah ada saya. Nah, dia masuk surga, masuk neraka kita sendiri-sendiri kita saya dalam hati saya begitu. Saya takut karena nilai aja. Kalau tak masalah nilai saya debat kan. Nilai kena nanti. Nah, ini jawabannya Pak. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi Pak, banyak orang profesor doktor tapi kepalanya sungsang. Tapi yang betul tuh ilmu adalah ilmu takut kepada Allah. Apa nih Pak? Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah pahamkan ilmu agama. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang yang dikatakan orang baik itu adalah ilmu agama tuh hebat dalam hati. Dia enggak harus sekolah ilmu agama Pak, tapi mantap. Sahabat-sahabat dulu ada enggak masuk pesantren? Adalah, nah ada masuk pesantren. Tapi ilmu agama canggih. Begitulah contohnya. Sudah jam 6 begini, macam mana tuh Pak? Tanya jawab. Saya takut banyak-banyak begini nanti Bapak ini nanti. Saya tanya jawab dulu Pak. Silakan Pak. Jawab. Ini kan sampai berbunyi itu cuman Pak ya. Jadi Bapak duduk di sini sampai berbunyi. Kalau ada berbunyi, boleh. Sudah selesai. Itu Pak ya. Sama gitu, sama nggak Pak? Ini Pak Ustadznya apa pula kayak ini sampai berbunyi aja lama betul kami ceramah. Sampai berbunyi kan Pak ya? Cepatlah Pak. Entar lagi berbunyi itu, malah. Ada bunyinya tuh Pak? Ada aja. Nggak ada? Itu lagi. Nggak ada Pak. Masya Allah, kok begitu Pak? Padahal saya nunggu bunyi itu tadi kan. Ada bunyi nih.
Tanya jawab Pak, silakan Pak. Hah? Sampai suruk ya. Suruk jam, kalau kita melihat suruk gampang aja Pak. Ini maghrib, masih ginilah suruknya nih. 17.55. Berarti jam 5.55. Lewatkan 5 menit, jam 6 dah suruk tuh. Gitu aja. Kan kalian lihat maghribnya. Ya, gitu aja lihat suruk tuh mah, gampang. Maghribnya dilihat jam berapa? Maghribnya jam 6 kurang 5. Suruknya jam 6 kurang 5 tuh. Ya gitu aja Pak, cari suruk. Lebihkan itu 5 menit atau 10 menit, itu biasanya. Ya, lebihkan 10 menit. Jadi Bapak tanya atau saya lanjutkan? Silakan Pak Haji, silakan Pak Haji. Tanyalah Pak. Salam. Yang pertama kita masalah ilmu. Ya. Hakikatnya ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Dialah yang memiliki. Nah, sementara Allah tidak membeda-bedakan antara ilmu itu. Kalau tadi ada yang berkata ilmu agama itu, ya. Apakah ilmu juga dari Allah? Ya. Semuanya diizinkan oleh Allah. Nah, itu bagaimana? Yang kedua, tentang bahwa kehidupan di alam barzakh sendiri. Para ahli mengatakan, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, aku nggak takut sendirian di dunia. Aku juga tidak takut nanti sendirian di pasar. Tapi aku sangat takut sekali ketika aku berada di alam kubur. Aku sendirian. Maknanya bagaimana? Terima kasih. Insyaallah. Takut tambah takut saya ke sini. Enggak tahu saya bulan depan mau ke sini atau enggak. Pertanyaannya hebat. Takut saya kira orang biasa aja. Makasih Pak Haji. Sesama Ustaz pula gitu. Aduh, sesama guru jangan saling mengikut. Aduh, ampun. Ya Pak, jadi begini, apakah beda tak ilmu agama sama ilmu umum? Allah tak bedakan. Yang penting ilmu umum itu bisa mengarahkan ke ilmu agama, bisa mengarahkan kepada Allah. Misalnya nih, ada dulu astronot masuk Islam gara-gara dia mendengar ada suara azan di bulan. Kan itu saudara. Neil Armstrong itu siapa namanya itu? Neil Armstrong ya. Dengar. Ikan ilmunya dasarnya ilmu apa tuh Pak? Ilmu umum kan, tapi dengan itu membuat dia tahu Allah. Itu mantap tuh Pak kalau begitu Pak. Penting ilmu itu mengarah kepada Allah. Cuman kata Ibnu Shalah maksudnya adalah yang paling cepat mengarah kepada Allah adalah ilmu agama. Itu paling cepat tuh. Yang paling cepat Pak. Bapak belajar akidah, fikih kan cepat tuh. Tapi kalau Neil Armstrong itu agak lama sedikit. Udah sampai dia ke bulan baru dia tahu. Ya kan? Sementara ilmu agama tuh, kalau ilmu agama cepat betul. Dari semenjak dia lahir aja langsung dikenalkan agama kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang besar tuh Allah ya nak. Kamu jangan anggap selain Allah itu besar nak. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengakulah nak. Tuhanmu Allah nak. Jangan cari Tuhan yang lain ya nak ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang perlu kamu ikuti adalah Nabi Muhammad ya nak. Hayya 'ala shalah. Bukti kamu beriman kepada Allah nabinya, maka kamu harus sholat ya nak. Gitu ya. Harus sholat. Hayya 'alal falah. Nanti kalau kamu dah sholat, kamu pasti menang. Menang dunia, menang akhirat. Gitu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap kalau kamu dah menang, nanti tetap agungkan Allah. La ilaha illallah. Nah, tolong kau pegang. Dari kau lahir sampai kau mati ucapkan la ilaha illallah ya nak. Itu kan ilmu agama tuh Pak. Belum lagi ilmu umum tuh udah besar nanti itu. Ilmu umum tuh agar bisa sampai kepada Allah udah besar. Contoh lagi. Dokter. Ketika dokter baca ayat Al-Qur'an, apa kata dokter? Baddalna juludan ghairaha gitu kan. Liyadzuqal azab. Contohnya gitu.
Nanti kalian ketika di api neraka, kalian akan dibakar. Yang dibakar itu adalah kulit kalian. Nanti kalau kulit ini sudah habis, diganti lagi dengan kulit yang lain. Maksudnya apa, Pak? Ternyata yang merasakan sakit itu kata dokter hanya barisan kulit. Kalau udah masuk ke dalam, nggak sakit lagi. Maka agar kalian merasakan sakit, yang dibakar adalah kulit. Nah, akhirnya dokter paham. Betul juga ya, kulit ya. Kenapa kok Allah katakan dalam Al-Quran kulit? Kenapa nggak dihancurkan badan kalian? Kenapa kok kulit? Karena kulit menimbulkan rasa sakit. Beriman dokter. Ternyata Allah ini hebat pada saya ya. Beriman dia. Nah, itu kata dokter tuh Pak. Tapi dia setelah jadi dokter. Atau ya Al-Quran mengatakan, kata Quran, Ilahi yas'adu ilas sama. Kalau kalian naik ke atas langit, maka kalian akan sesak nafas kalian. Betul, kita naik ke atas langit. Bapak pernah naik pesawat? Naik pesawat pernah? Oh ya pernah, ada hebat berarti ya Pak. Naik pesawat. Kalau kita ke atas, jangankan naik pesawat, pergi aja ke puncak itu langsung tekanan udara peka, itu kan? Itu kan artinya udara tidak, oksigen tidak ada. Orang asal ternyata hebat juga Allah nih ya, mengerti dia bahwa di atas langit itu tak ada udara. Nah itu masuk. Makanya itu kata. Jadi Ibnu Shalah sebetulnya tidak membedakan ilmu umum sama ilmu agama. Cuman ilmu yang cepat menyampaikan orang kepada Allah adalah ilmu agama. Amanu minkum ilma. Menurut saya itu tidak pernah orang yang berilmu saja. Tapi ilmu umum juga akan mendapatkan belajar Insyaallah. Kalau digunakan untuk yang sesuai dengan keinginan Allah. Contohnya aja pilot, kan itu umpamanya Agim. Apa kata pilot? Agim pilot itu banyak enggak amalannya? Banyak. Contohnya pilot pergi ke Mekah. Dari Indonesia dibawanya orang ke Mekah. Kan mengantarkan orang ke Mekah itu kan pahalanya sama dengan orang yang berhaji. Diantarkan sekali antar 400 orang, sementara dia hanya mengantarkan itu dapat pahala banyak. Gunanya apa? Ilmu pilot. Ilmu pilot kan dia punya kan? Ilmu pilot, bukan ilmu agama, ilmu pilot. Artinya sebenarnya Allah tidak membedakan ilmu umum sama ilmu agama, tapi yang penting ikatkan kepada Allah. Kaitkan kepada Allah. Semua ilmu yang kita punya kaitkan kepada Allah. Semua kaitkan kepada Allah. Itu intinya. Jadi yang beriman itu yang penting. Beriman. Ya beriman dulu. Kalau nggak beriman, ilmu tak bermanfaat. Kalau tak beriman, ilmu walaupun ilmu agama seperti profesor tadi, Pak, kira-kira masuk surga atau masuk neraka, Pak? Dia ilmunya profesor tafsir ya, Pak. Ustaz tafsir bukan kurang-kurang lagi. Ustaz tafsir, kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Kayak gitu pemahamannya. Kalau disampaikannya di sini, kira-kira Bapak apain tuh profesor tadi? Ini Quran nih, biarin aja lah kitab suci. Takut salah. Kira-kira Bapak apain tuh, Pak? Saya pasti digebukin sama masyarakat. Ini apalah umumnya itu. Nah, itu kan ilmu yang kalau tak beriman Pak tak ada manfaat. Yang penting iman tuh dulu. Nah, itu ya, makasih ya Pak. Jadi Pak. Nah, satu. Pertanyaan kedua, saya kuat-kuatkan aja menjawab salah. Yang penting jawaban tadi. Yang kedua, tunggu dulu Pak, ada jawaban yang kedua. Pak tadi itu pertanyaannya itu Pak. Yang kedua itu apa? Ali takut di mana? Di kuburan. Apa sebab kenapa Ali takut? Sama juga dengan Utsman. Utsman juga begitu. Utsman bin Affan ketika dia memasukkan orang ke dalam kubur menangis dia sejadi-jadinya. Menangis. Ditanya kepada Utsman, kenapa kau menangis? Bukankah Allah dan Rasulnya telah menjanjikan kepada musuh surga? Bukankah itu? Kau adalah menantu Rasul, 2 kali menantu Rasul dari anaknya 2 orang. Kau sudah dijamin masuk surga. Apa kata Utsman? Jawabannya Pak, bagus banget jawabannya. Orang beriman jawabannya begini, dan orang berilmu jawabannya begini. Apa kata Utsman? Memang aku dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya, tapi aku tak dijamin selamat gak di kuburan ini. Karena di kubur ini ada azabnya. Ada azabnya. Itu yang membuat aku menangis. Bayangkan sama Bapak,
Utsman itu takut betul kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dikubur. Dan ada hadis Nabi mengatakan gini, hadis Nabi SAW, siapa kuburan adalah awal orang ke akhirat, awal orang ke akhirat. Faman naja fahuwa najau. Siapa yang berhasil di kuburan itu, maka dia akan berhasil di yang lain. Tapi kalau enggak selamat dia di kuburan ini, di pertanyaan itu, maka kepada yang lain akan sulit. Maka kuburan itu adalah tempat pertama menuju akhirat. Maka itu yang dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib. Takut aku kalau aku tak selamat di kuburan ini. Takut aku dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat tadi, Pak. Mungkar, Nangkir, pertanyaan sangat luar biasa. Apa dah? Gini, Pak. Kata hadis Ibrahim, Nabi Ibrahim diriwayatkan oleh apa, Pak? Nabi Muhammad SAW. Ibrahim pernah berkata kepada jemaahnya, kepada umatnya. Apa kata Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam, hai umatku, kalau kalian melihat mungkar dan nangkir di kubur dengan amalan buruk kalian, maka dia buruk juga. Mungkar dan nangkir itu buruk dia. Dan buruknya dia, cukuplah itu menjadi azab buat kalian. Dan kalaupun kalian tak diazab di neraka, itu sudah cukup. Kenapa? Saking seramnya. Itu kata apa? Ibrahim. Tapi jika kalian melihat mungkar dan nangkir dengan senyumannya dia datang kepada kalian, maka itu cukup menjadi nikmat kalian. Kalaupun kalian tak masuk surga pun tak jadi masalah, karena itu cukup bagi kalian. Bayangkan sama Pak, mungkar dan nangkir dalam luar biasa. Jadi Pak Ustadz, Pak Haji tak bagus jawabannya, mohon maaf. Ini coba menjawab aja nih. Jadi begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Ustadz, kajiannya menarik. Alhamdulillah. Interaktif. Ada yang saya ingin tanyakan mengenai takut karena keilmuan. Apakah kita bisa menimbulkan rasa takut itu dengan keilmuan yang kita miliki? Karena kayaknya bias ya, kabur. Dalam arti bahwa kita nggak pernah merasa takut Allah. kepada Allah. Nah, menurut Ustaz gimana? Ya, makasih ya Pak. Teorinya itu diajarkan ulama, masukkan ilmu itu ke dalam hati, jangan hanya di mulut. Saya contohkan begini Pak. Bapak kalau seandainya minta ampun sama Allah, itu pakai bahasa Arab bagus. Astaghfirullahaladzim. Kan itu Pak ya, bagus kan bahasa Arab Pak? Sebaik-baik zikir pakai bahasa Arab. Astaghfirullahaladzim. Tapi sekali-sekali Pak masukkan ke dalam hati, bagaimana caranya? Dengan bahasa Bapak sendiri. Bagaimana caranya? Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dah banyak dosaku buat ya Allah. Pakai bahasa Bapak, itu akan teresap dalam hati ya Allah. Aku ini banyak salah. Dulu ketika SD dulu dah balik belum sholat lagi. Sampai sekarang banyak salah aku ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Pakai bahasa kita itu Pak, itu timbul rasa takut. Jangan pakai bahasa Arab aja. Kalau bahasa Arab orang astagfirullah dimainkan. Sikit-sikit astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tak masuk dalam hati. Bapak mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Banyak orang la ilallah, itu aja kan. Tapi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Engkaulah yang maha menghidupkan, Engkau yang maha mematikan, Engkau segala-galanya ya Allah. Tiada ada yang bisa membuat segala macam ini kecuali Engkau ya Allah. Masukkan ke dalam hati. Tapi itu sikit-sikit Pak, tak bisa dia langsung-langsung tuh Pak. Harus direnung-renungi. Kalau Nabi bilang hayya nu'min sa'ah. Marilah kalian beriman kepada Allah walaupun hanya sejenak. Kalau Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tolonglah perhatikan diri kalian sebelum kalian diperhatikan. Kan gitu Pak ya? Rasakan betul apa sih kekuatan saya? Penting tuh Pak. Merenung itu penting tuh. Tapi merenung bukan macam-macam apa yang renungkan menghayal, bukan. Renungkan Allah, kebesaran Allah. Itu memang bertahap itu Pak, bertahap. Dan bisa diajarkan semenjak kecil itu bagus banget Pak. Kalau udah dewasa ini ilmu udah banyak masuk, ada yang lain-lain udah masuk, akhirnya ilmu fitrah itu kadang-kadang udah tertutup dia. Contohnya misalnya Pak, Bapak lihat ya contoh. Bapak lihat pohon mangga. Pohon mangga itu bagus, tahu-tahu dia bisa berbuah. Pernah nggak Bapak lihat? Ada nggak kira-kira pohon mangga itu orang yang
taruh buahnya malam-malam, ditaruhnya buahnya. Nah, taruh buah, buah ada. Ada apa lihat? Tak ada. Siapa yang buat buahnya? Allah. Pernah lihat enggak? Tak pernah melihat Allah. Saya contohkan begini, Pak. Bapak kan bilang itu Allah tak terlihat. Tubuh kita ini ada dua. Ada roh, ada jasad. Jasad yang tampak nih, Pak. Jasad yang tampak nih. Kalau bersatu roh sama jasad, hiduplah dia. Ustaz Roni Hidayat nih, bisa dia bicara. Tapi kalau rohnya pergi, itu bisa bicara enggak dia, Pak? Enggak, dia mati. Diapain orang enggak bisa dia. Roh itu tampak atau tak tampak, Pak? Berarti dalam tubuh kita ada yang tampak, ada yang tak tampak. Tapi yang tak tampak itu sangat berperan aktif untuk agar kita bisa punya keaktifan ini. Kalau dia tak ada lah kita. Roh itu angin atau apa, Pak? Coba Pak tahu. Roh itu angin atau apa, Pak? Tak tahu juga. Kalau ya angin, orang meninggal dunia tuh semprotkan aja kipas angin ini. Hidup dia lagi. Wah. Tapi roh itu bukan angin. Roh itu apa? Allah yang tahu bagaimana bentuknya. Betul Pak ya? Allah yang tahu bagaimana bentuknya. Berarti dalam tubuh kita ada yang tak kita lihat. Jangan, makanya kalau kita mengatakan Allah itu tidak ada, Allah itu tidak ada. Jangan bilang Allah itu tidak ada. Dalam tubuh kita, bilang Allah itu tidak ada. Apa buktinya? Allah tak kelihatan. Jangan begitu, Pak. Dalam tubuh kita ini aja ada sesuatu yang tak kelihatan, tapi kita merasakan keberadaannya. Apa itu? Jadi jangan tak percaya betul. Bapak lihat COVID itu, Pak, lihat nggak COVID itu? Bisa sedih lihat dengan mikroskop, tapi kan sangat kecil sekali kan? Kecil sekali. Begitulah kira-kira. Jadi orang yang meyakini bahwa sesuatu yang tidak ada berarti tak ada, itu salah betul. Bapak misalnya gerhana matahari misalnya. Itu kan gerhana matahari karena ditutup oleh bulan. Ada enggak orang yang sanggup menggeser bulan? Bulan, sinilah, jauhlah sedikit gelap matahari. Ada enggak orang kuat, Pak? Tak ada. Berarti yang menciptakan pergeseran itu siapa? Allah, yang maha kuat, yang tak ada satupun kekuatan kecuali kekuatan yang gaib yang tak kita lihat. Dialah Allah. Dan begitu cara masukkan iman. Saya yakin Bapak dah mulai gelisah, dah mulai berdiri, berarti cepat pulang, Pak Ustaz. Pulang kita. Itu. Jadi itu Pak ya, memasukkannya sedikit, rasakan dalam hati keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu maha hebat. Walaupun Allah tak kelihatan, tapi keberadaannya kita bisa melihat. Dalam tubuh kita ini aja Allah ada. Apa dia? Itu Pak ya. Jadi Bapak lihat apa tuh mangga segala macam. Siapa yang ciptakan buahnya? Allah yang maha hebat. Ya Pak ya. Kasih ya Pak ya. Nanti bisa masuk sikit-sikit tuh Pak. Enggak bisa langsung karena Bapak udah duduk di sini. Saya takut. Kasih ya Pak. Silakan. Alhamdulillah kajian pagi ini sangat luar biasa. Bahwa ini kita harus terus mengingat Allah dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Tidak ada yang dilakukan bagi Allah. Untuk itu teruslah kita mengingat Allah. Tadi ada yang ini mengenai kematian. Dari kematian kita banyak dalam ilmu di bahwa kita tidak ada orang. Alhamdulillah. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.